Udis di daerah Setu Kranggan di Kabupaten Tangerang ada warung makan yang menunya tuh gak biasa. Ada ikan cere super crispy sama kembang duren. Wih, mantep kan nih? Cuma ini kok ya cema malah nyasar dong di tambang pasir kayak begini sih. Duh, agak nggak yakin ya. Ada yang jualan makanan di sini nggak sih tuh Pudis? Permisi Pak, Pak saya pengen nanya, ini kan jalan rumah makan cerai. Saya pengen tahu di mana nih tempat makan cerai. Salah Pak, bukan rumah makan cere, tapi rumah makan ikan cere. Oh bukan cerai, Bukan, rumah makan ikan cere. ikan cerai yang bener. Iya, ikan cere. Budis, pantesan dari tadi tuh overthinking. Ini beneran ada ikan cerai. Ikannya gimana berpisah-berpisah gitu? Atau gimana? Bingung jadinya. Sebelah mana Pak? Tunjukin dong Pak. Sebelah sana Pak, tinggal lurus aja jalannya. Lurus terus, Ya nanti depan belok kanan, belok kiri. belok kiri. Iya. Oke, siap Pak. Warung Cere Ibu Tini emang terkenal sama olahan ikan sungainya. Primadonanya ya si ikan cere goreng ini. Itu tuh ikan sungai yang bentuknya kecil-kecil foodies. Kalau weekend bisa goreng 100 sampai 200 kilo ikan cere coba. Wih, wadidaw yes. Dan katanya nih ikan-ikan ini tuh didapat langsung dari Kali Cisadane. Jadi nggak heran kalau banyak pelanggan yang datang cuma buat nyari rasa ikan sungai yang susah banget buat ditemuin. Cuma karena hasil tangkapan di alam gak selalu banyak, ikan cerenya sering dipaduin sama ikan sungai lain tuh foodies, kayak ikan tawas atau ikan bilis ini nih. Satu paket komplit isi nasi, ikan goreng campur cere dan juga bilis, sambal dadak plus sayur asam harganya tau gak? Cuma 20.000 aja. Nah mantep kan? Nah ini dia nih ikan cerenya. Saya mau makan sama ibu-ibu di sini. Nah katanya ibu-ibu tuh sering banget datang ke sini, benar Bu? Ya betul, enak. Silakan Bu, lanjut Bu. Wah nasinya segini cukup, ikannya harus banyak. Nah ini dia nih yang dinamain sama yang namanya tuh ikan cere. Tekstur ikannya tuh garing banget, rasanya tuh gurih banget. Ditambah sambalnya yang pedes, seger, nampol jadi satu foodies. Ini enak banget. Enak banget foodies. Ini dikasih nasi, dikasih sambal, makin mantap. Maka ini foodies, gak heran kan kalau banyak yang datang rombongan tuh kesini, ikannya kriuk, sambalnya pun mantap. Beneran tahu-tahu ngabisin nasi deh karena emang seenak itu. Sekarang kita cobain si ikan bilisnya nih, yang agak gedean. Nah beda ya teksturnya sama si ikan cere tadi. Kalau ikan cere kan garingnya tuh garing banget. Kalau dia agak sedikit basah. Makan foodies. Tebal juga dagingnya ternyata. Udah kayak gitu, dia tulangnya bisa dimakan. Warung ini tuh kayaknya emang spesialisnya menu-menu yang susah dicari deh foodies. Ya, salah satunya nih oseng kembang duren. Jadi ini tuh adalah bunga dari pohon duren yang masih muda dan gak bisa dinikmati sepanjang tahun loh ya. Soalnya kemunculannya ngikutin musim berbunga pohon duren. Wah, ini sih rezekinya Cema gak sih? Mirip sekilas kayak jamur, cuman kalau misalkan jamur tuh dia bener-bener lebih chewy rasanya ya kan. Tapi kalau ini ada sedikit crunchy-nya. Terus dia bumbunya sih cakep banget ya. Ini kalau misalnya kalian makan di sini nih, kalian bisa ngerasain makanan-makanan rumahan yang dimasak dengan sepenuh hati gitu. Jadi rasanya tuh pas, gak berlebihan, enak banget di combine sama lauk-lauk yang lain. Ditambah sayur asam makin perfect deh makan kita hari ini ya foodies. Gurih iya, segar juga iya. Lazis banget. Foodies yang mau otw ke sini, warungnya buka dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore aja ya. Kalau weekend lebih pagi lagi loh bukanya. Pokoknya kalau udah ketemu sama teman pasir gitu foodies, tandanya kamu udah deket tuh. Gak usah takut nyasar, oke? Mau cobain. Foodies warung yang satu ini sih definisi makan receh, menu receh tapi rasa gak recehan. Wah. Ini. Pesan apa, Bu? Mas, mau bakso dong? Bakso apa mie ayam ya? Lah, Po Citra ya, Po? Kok kenal? Iya, Po, bajunya masih ngenalin, Po. Ya sama Allah, suaranya. baju masih ya Allah ini Rizky. Iya, Po. Udah gede ya Allah, dulu masih kecil, Kudis.
Saya tuh dulu karyawan di sini. Saya tuh dulu rumah saya mah di belakang sini, deket kepleset nyampe. Saya dulu kerja sama orang tuanya, sama Pak Haji, sama Bu Haji. Tuh dia masih sekolah, karena udah gede banget ya Allah. Ganteng juga gedenya nih ya. Dulu masih kecil banget. Mau ini menu Mana aja, Po? Alhamdulillah sehat. Ini menu yang paling hits apa nih? Kalau sekarang yang lagi ini, Po, di ekstra urat. Jadi Oh, dia ekstra urat. rasanya besar, terus ada cincangan urat di dalamnya. Sama ada mie ayam tetelan pedes, sama mie ayam ceker pedes. Oh, ada mie ayam ceker Iya, pedes. pokoknya sekarang kan lagi hitnya yang pedes-pedes, Po. Kita harus ngikutin. Iya, makanan kekinian kan. Mau dah. Ya udah, Oh. coba sini saya pesenin. Pudis, penasaran rasanya masih sama nggak kayak yang dulu ya? Buruan, Iya, cepetan siap. ya, Iya, jangan iya, lama. Pok. Siap, Sabar siap. nih penyobain. Tunggu ya. For your info nih foodies, warung mie ayam dan bakso Haji Sunar ini udah jualan dari awal tahun 90-an. Zaman Pok Citra masih muda deh tuh ya. Sekarang warung ini dikelola sama Mas Rizky, generasi kedua dari Haji Sunar. Menunya emang berkembang sesuai zaman foodies. Makanya gak heran pelanggannya gak cuma geng emak-emak, tapi juga dari berbagai kalangan dan usia. Definisi mantep ini sih. Pudis, sambil nungguin bakso kan ya. Kagak bisa nih ngeliat-liat kayak gini nih, nalurinya pengen beresin aja. Ingat-ingat dulu zaman-zaman kerja di sini. Dari dulu memang udah rame, sekarang tambah rame. Makanan juga tambah variatif tadi saya liatin, ada menu-menu hits. Ada-ada aja ya, si Mpok malah auto beberes deh tuh ngelihat mangkok kotor. Padahal kan udah pasti ada yang rapihin ya, Pok. Ya udah lah ya, mumpung baksonya masih anget nih, langsung kita sikat aja, Mpok. Nggak lupa cemplang-cemplung deh tuh sambal sama sausnya. Ini tuh bakso ekstra urat full tetelan tuh. Tetelan, ini bakso itu gede banget, kita lihat ada isinya enggak nih? Ya Allah, Masya Allah. Kita potek, kita belah. Nih foodies, kita lihat isinya apa nih? Voucher apa ini nih hadiah nih? Wah, uratnya tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baksonya kenyal, urat tetelannya full, juga luar dalam daging. Jadi ini tuh teksturnya luarnya juga tuh tetelannya. Tahan lembah lagi, dalamnya full daging tetelan. Jadi bukan tetelan yang lemak ya, ini daging bener nih, tetelan-tetelan daging. Budis, mau nangis. Ini bukannya pedes ya, tapi tuh flashback. Ingat zaman dulu kerja di sini, sedih banget, cuman bisa nontonin orang makan. Sekarang saya makan, ditonton, syuting, ya Allah emang roda mah berputar. Sekarang mah ya Allah, alhamdulillah saya tiap hari bisa makan bakso. Ingat dulu masih ada almarhum juga jualan kerupuk di depan. Nggak nyangka aja ternyata roda itu berputar gitu. Makanya pada semangat dah ya. Untuk sampai di titik ini tuh agak mudah. Ya Allah, Pok. Kenapa, Pok? Ingat dulu ya Allah, Bu. Makan ini susah sekarang mah. Udah kesampean gitu, makan apa aja kesampean. Sekarang dulu mah boro-boro. Yang penting sekarang udah enak kan? Terjatuh garis. Enak Bu, bakso enak kan bakso di sini kan? Alhamdulillah. Di zaman saya masih muda dulu. Iya. Yang di sini. Selera emang gak bisa bohong ya. Foodies yang doyan pedes-pedesan nih, kalau kesini mah wajib pesen yang ini nih. Ini tuh jawara menunya di warung ini foodies, mie ayam ceker pedas. Tuh Pok Citra aja ketagihan ya. Foodies, kalau yang pedes-pedes mah paling gak nahan, paling doyan saya. Apalagi ini nih, mie ayam ceker setan. Mie ayam ini harganya 22.000 aja foodies. Dan tau gak, setiap porsinya udah otomatis dapat 2 ceker pedas. Mantap. Cekernya empuk banget, cuman ini ceker dari ayam ke telur ya. Jadi dia tuh kayaknya di presto deh, jadi empuk banget nih.
Ini ceker setannya tuh kayak digadoin doang aja udah enak banget. Gimana belum campur mie ayamnya? Cekernya empuk, bumbunya berasa nyerep di dalam. Pedasnya gimana? Bener-bener setan, ceker setan, nampol banget pedasnya. By the way, bumbu ceker pedasnya tuh ngeresep banget nyampur ke mie ayam. Alhasil, mie ayam yang udah lazis dari sononya mah jadi makin lazis karena ketemu sama bumbu si ceker pedasnya. Gurih, pedes, ayamnya juga berasa banget. Perpaduan antara bumbu setan, bumbu mie-nya sama tekstur mie-nya itu kenyal. Mie-nya keriting halus ya. Ini modal mie ayamnya. Catat ya Foodies, kalau mau kesini kalian bisa datang dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Cus, kita ketemu di sana, oke? Ya Allah, alhamdulillah Foodies ya makan bakso di sini, makanan langganan bakso langganan saya, ketemu mantan majikan, ketemu teman-teman. Yang buat yang pada pengen makan bakso di sini, pengen tahu, scan di layar. Makan receh, menu receh, tapi rasa Oh, kenapa mas? Jalan. Oh pedas. Air putih. Wah nggak ada, di sini nggak jualan air putih. Gimana? Nggak ada. Minumannya nggak Ya ada. nggak ada, kamu mau minum? Ah. Udah ikut saya Ayo, yuk. semangat. Nah, Cepat. Oke. Coba, Ikut coba. saya yuk. Bu, nitip ya Bu ya. Oke siap, let's go. Oh, belum. Makasih Kak. Kamu minum ini. Ya kemana sana hilang ya? Pasti. Bener kan nggak? Ini pasti Oke, udah enak. es Ini dan malam panas. Aduh, jangan duren. Kesian durennya nih. Aduh. Wih, dari gorengan lanjut ke durian. Ini sih fix selera warga plus 62 asli ya Foodies, takis. Kamu nih rapi. Aku juga mau rapi deh. Ya, silakan. Ini kapan ya? Aku mas pedes banget. Sabar. Kak, mana es telernya Kak? Terima Ini dia nih, favorit nih. Melimpah sampai tumpeh-tumpeh. Iya, isian di es telernya lumayan rame nih Foodies. Selain signature mie durian dan asli, ada juga sagu mutiara, cincau, aneka jelly, serta alpukat. Ya ketinggalan krim nih sebagai pondasinya ini nih Foodies yang bikin tekstur es telernya jadi so creamy. Tuh, dia ada alpukatnya. Cobain dulu. Aku juga baru coba. Enak. Alpukatnya legit banget. Kamu harus makan alpukat. Nah, selain alpukat juga ada jelly sama cincaunya nih. Ya, kalau cincau sih emang best buat panas dalam ya Foodies. Punya efek menyejukkan dan kaya antioksidan. Bye-bye deh tuh tenggorokan kering. Gimana Dagi? Masih pedes nggak? Enggak, rada pedasnya udah hilang. Nah, aku juga punya satu lagi nih buat ngilangin pedes. Ada apa Ini kan lagi? kita udah minuman. Oh. Sekarang aku pesen makanannya nih. Kak, wah ini Kali dia nih ini Dagi apa? nih. Ini namanya ketan susu. Durian lagi. Iya. Cobain dulu. Gimana baunya? Bau durian. Bau durian. Nah, kalau yang aku tuh matcha. Baca. Gitu. Ini kan Gen Z banget nih kalau matcha. Pemeran utama alias ketannya ini homemade loh Foodies. Teksturnya yang padat tapi kenyal, konsisten banget. Penting nih, karena kalau basicnya udah oke, mau dikasih topping apapun, ya rasanya tetap lazis. Gimana? Enak kan? Nasi, durian, Dia. keju. Dia memang bentuknya kayak nasi, tapi itu bukan nasi, itu ketan. Bukan nasi. Iya, beda bahannya. Oh, beda Jadi ketan bahannya. tuh lebih lembut, lebih lebih sticky stretchy. Ya, sticky rice. Yang udah milenium lebih tua dari milenium. Ya langsung ini aja. Ini yang lebih cocok di lidah saya. Gimana? Cocok nggak nih ketan sama durian? Udah aku ini cocok banget. Cocok banget ya.
Foodies, buat kamu para durian lovers, dijamin happy deh. Apalagi kalau masih kurang nampol alias kentang nih duriannya. Hey, jangan sedih, jangan gundah. Es durian pure daging duriannya only juga ada dong guys. Porsi duriannya lebih banyak, tapi harganya tetap sama ya, skis. Cakep. Aduh, Fudis, aku udah hilang rasa pedestal. Apalagi sekarang kenyang banget pakai duriannya. Kalau Fudis sudah mau pesta-pesta durian, harus datang ke mana? Ke Es Duren dan Ketan Duren Bu Gemo yang ada di Cinangka, Sawangan, Depok. Langsung scan QR code di sini. Langsung coba kepo ini di mana. Karena kita makan receh, Menu receh, tapi rasa gak recehan. lanjut lagi. Foodies, aku dapat nomor antrian 42 ya. Ini bukan kupon buat ambil sembako, tapi ini adalah kupon antrian soto tangkar Pak Min yang ada di Kebun Jeruk. Foodies, soto tangkar Pak Min ini tuh selalu rame banget loh. Padahal bukanya cuma bentar doang, dari jam 11 siang sampai jam 3 sore aja. Lucunya lagi, sering banget kejadian nih, Pak Minnya belum datang, tapi pembelinya udah nongkrong duluan guys. Kayak nunggu idola konser ya, tapi yang ditunggu soto tangkar nih Foodies. Oke Foodies, ini adalah yang namanya tangkar atau disebut juga dengan tulang muda. Wah, aduh, penasaran nih. Saya ngelihat ini orangnya pelanggannya banyak, kuahnya juga mantep. Sekarang saatnya kita cobain ya Foodies ya. Foodies, kalau di sini soto tangkarnya nggak ada jeroannya, jadi isinya cuma daging, tulang muda, kikil, dan kepala sapi. Waduh, soto pakai kepala sapi itu jarang ya. Nah, bedanya sama soto Betawi, kuahnya ini cuma pakai santan tanpa susu. Bismillah. Wah, kuahnya ini tuh santannya nggak begitu tebel banget, dan ini light juga bisa aku bilang ya. Dan kalau misalnya kalian emang kurang-kurang rasanya, bisa tambahin sama cabe, bisa tambahin sama kecap, dan juga ada jeruk nipis. Foodies, kuahnya ini nih ya, walaupun warnanya agak kemerahan, tapi ternyata nggak pedes loh. Rasanya tuh kayak hangat dari mix rempahnya. Enak. Ini walaupun tebal, teksturnya tuh ternyata sangat halus, lembut, dan gampang hancur di mulut ya. Wah, tambahin kuahnya lagi, jadi makin ajib. Enak banget. Terus tuh bisa kita lihat ya, ini potongan dagingnya tuh juga nggak pelit ya. Potongan dagingnya tuh tebal-tebal banget. Kalau tadi kita sudah nyobain bagian dagingnya, sekarang kita cobain bagian kepalanya nih ya. Bedanya adalah ini seratnya agak kurang ya bagian kepalanya nih. Tapi kita akan cobain seperti apakah rasanya. Bener-bener empuk, amisnya nggak berasa sekalipun, dan juga ini sekali gigit ya paling 5 kali gigitan kayak langsung lumer gitu loh. Wah, enak banget sih ini, luar biasa dit. Kok bisa sih ya nggak ada bau nggak sedap ya nggak Foodies? Bisa dong, soalnya dagingnya udah direbus dulu selama 1 jam penuh plus ditambahin serai gitu Foodies. Jadi bau nggak sedapnya hempas. Tekstur daging sama kepalanya juga jadi empuk banget, sampai ngunyahnya tuh effortless loh Foodies. Foodies, apalagi nih ya si tulang mudanya ini nih, bagian ini tuh dari sapi muda yang the best banget. Biasanya dari bagian iga atau betis. Tulang mudanya juga jadi ciri khas soto tangkar. Katanya sih makan soto tangkar tanpa tulang muda tuh kayak nonton film tanpa soundtrack gitu, kurang greget gitu loh Foodies. Sebenarnya kayak bagian tulang mudanya si ayam ya, padahal ini sapi ya, tapi ini empuk banget, the real empuk banget. Tadi yang pertama langsung luruh. Ternyata saya dapet yang kedua ini yang langsung krenyes, cuman ternyata krenyes yang langsung hancur gitu loh. Enak banget. Juara ini. Bumbunya juga tebal banget, ya. Dan tulang mudanya juga nggak pelit, banyak banget loh. Tuh, tulang muda lagi. Wah, ini sih definisi
walaupun bukanya cuma sekejap, tapi kalau udah jadi favorit mah tetap aja ya diburu sama foodies setia ya kan? Dan yang lebih goks lagi, in this economy, dapat satu tangkar yang selezat ini cuma 18.000 tanpa nasi foodies. Nah kalau sama nasi nih cuma 23.000 aja, itu udah kayak bahagia banget gak sih? Masa iya foodies nggak kepengen? Ayo ngaku deh. Ya udah langsung gas ngeng aja yuk kita ke Soto Tangkar Pak Min di Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Ini dia foodies, makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Dagingnya super empuk, lembut, smoky ya. Foodies, aku heran ya, gang sempit begini ada burger viral sampai habis 200 piece per hari. Penasaran nggak? Yuk, let's go! Lokasinya emang hidden gems nih foodies. Sekitar 5 rumah dari depan gang bakalan nemu nih yang lagi FYP di media sosial. Little Giant Burger, usaha burger rumahan yang ada di Tebet, Jakarta Selatan. Permisi Pak, waduh Bapak ini luar biasa. Ini katanya burgernya tadi sepi, sekarang viral banget ya Pak ya. Ramai banget ya Pak, tapi kok sepi Pak? Jadi gini, semua kita orderan by chat. Nah, kebetulan jalanan di sini kan agak sempit. Iya, Jadi kita betul. catat. Nah, sebenarnya ini banyak sih orderannya. Ada di sini Lihat semua. foodies, by chat ternyata biar nggak ganggu ya Pak ya. Oke. Pak, saya mau pesen pokoknya yang spesial ya Pak. Siap. Oke, terima kasih Pak. Wih, cakep nih foodies. Yang udah pesen by chat tinggal antri selesai jam pengambilan yang udah ditentuin. Jadi antriannya tertib dan rapi. Anyway, meski lagi viral, harganya tetap friendly loh foodies, mulai dari 22.000 aja. Foodies, nah akhirnya aku pesen 2 ya, Big Giant sama Little Giant. Sesuai visualnya ya, kalau Big Giant tuh gede banget ya. Nih aku angkat ya biar kalian lihat ya, bedanya ya. Lihat tuh. Kalau Big Giant isiannya ada telur, ada smoked beef, double cheese, daging patty-nya foodies 150 gram. Kalau yang ini 80 gram. Kelihatannya mungil banget ya. Kalau aku sih ini sih yes nih Big Giant nih, udah nggak sabar pengen makan deh tuh. Dagingnya super empuk, lembut, smoky ya. Ini matang sih, well done sih, matangnya pas banget ya. Kena telur, smoked beef, patty, balance banget sih, enak sih. Dan sama mayones ini enak loh, creamy. Racikan patty-nya emang the best karena dibuat homemade dari paha sapi kualitas terbaik. Foodies, ini kan pakai telur omega 3 ya. Jadi rasanya tuh emang telurnya tuh beda loh sama telur biasa. Rotinya Foodies, dia ada crispy-crispy-nya, lucu ya, nggak lembut tapi ada crispy-nya loh, enak sih. Tebel rotinya, tebel banget deh. Jenis rotinya sesame seed bun nih foodies. Yes, emang bukan tipikal roti yang lembut bing-bing ya, tapi jaminan empuk di setiap gigitan dan garansi kokoh nih kayak pekerja keras seperti kita-kita ini foodies. Iya. So nggak bakalan melewat ya pas diberi isian yang menggudung kayak begini. Yes. Yang kedua Foodies, aku mau review hotdognya. Tadi kan daging-dagingan, sekarang nih hotdog sama ayam. Hotdog ayam, lihat tuh. Dia ada cheese-nya, daging sosisnya, sama rotinya. Roti nggak pakai wijen kayaknya ya. Ayam banget ya. Beda sama sosis sapi. Creamy manisnya. Sayurnya juga tetap seger Foodies, nggak apek. Untuk rotinya, kayaknya sama ya, rada crispy. Untuk tekstur sosisnya, dia lembut, empuk, gampang gigit. Kalau yang ini Foodies,
dia nggak terlalu pedes ya. Tapi kalau yang burger tadi tuh agak-agak pedes sedikit karena lada ya, jadi pas sih. In this economy, nyobain viral-viral yang enak kayak begini, worth it sih foodies. Foodies, kalau kamu mau kesini pastiin datang di hari Selasa sampai hari Minggu ya, karena kalau Senin libur. Dan kudu catat nih, jam bukanya dari jam 11 siang sampai jam 8 malam. Tapi kalau Jumat mulai buka dari jam 2 siang ya. Oke, cobain foodies. Ini sih foodies, definisi makan receh, menu receh tapi rasa nggak receh. Foodies, waduh, seger banget. Ini ada tomat, ada lemon, ada cabe. Kecium nggak nih sampai rumah foodies? Kalau aja nih kamu bisa cium aromanya yang smells good banget foodies, pasti kamu juga kepengen. Ini dia nih foodies, sop ikan khas Batam versi kaki 5 yang ada di Ciledug, Tangerang. Lokasinya sih boleh nih ada di warung tendaan, tapi soal rasa, well bisa banget kok diadu sama resto sop ikan gedongan, asik. Takis nih teh. Yang ini tuh namanya ikan kue ya, bener. Nah ini namanya ikan kue foodies. Terus yang satu lagi ini namanya ada ikan kakap. Jadi di sini tuh cuman ada 2 aja ya. Bener nggak sih mas-mas mbaknya? Cuman ada 2 aja. Yes, warung sop ikan di sini spesial menggunakan ikan laut yang dagingnya tebal, bukan direbus, melainkan dikukus sesat-set mungkin, sehingga nih foodies kandungan proteinnya nggak hilang. Cakep. Seger, asin, gurih, pedes-pedesnya tuh ada. Terus wangi gitu loh, wangi kayak ininya nih si kemangginya tuh bener-bener kuat banget dan aku suka wangi kemangi gini dan bener-bener kayak bikin seger, kayak pengen cobain langsung sama si dagingnya ya, daging ikannya nih, ikan kuenya nih. Langsung kita cobain foodies. Tetap lembut dan juga empuk meskipun khusus ikan kue ini nih foodies terkenal dengan teksturnya yang cenderung padat. And you know what? Yang paling penting nih, no amis-amis klop dong. Pokoknya sop ikan ini sukses jadi comfort food yang hangat, segar, wangi, nagih, dan auto seruput berkali-kali. Cheers! Aduh foodies ini udah kepedesan sampai meler-meler, sampai keringetan ya kan. Nih kalau mau lihat ini ada yang lebih gobios lagi dari aku nih masnya. Ini kayak nikmat banget ya. Sampai bersih ya kan itu ya. Kuahnya aja sebenarnya masih kurang. Kuahnya masih kurang. Kuncian sop ikan tendaan bisa seenak yang ada di mall-mall kayak begini nih karena pemiliknya ternyata sempat belajar langsung sama pengusaha resto sop ikan yang ada di Batam sana foodies. Pantesan aja nih mas-mas dan mbak-mbak serta kakak-kakak sering absen ke sini. Ini beneran enak banget. Gak sia-sia ya, aku jauh-jauh dari Bandung datang nih ke daerah sini ya kan, daerah Tangerang sini buat cobain ini ikannya bener-bener bintang 5. So foodies, buat kamu yang udah pada kepo to the max, ya udah, lokasinya nih foodies ada di kawasan CBD Ciledug ya. Nih biar nggak kesasar, Nita akan tunjukin lokasinya spesial buat foodies yang lagi pada nonton. Gak abdol kalau aku nggak kasih tahu ke foodies di rumah di mana lokasinya. Sini. Patokannya ini tuh di deket ini ya, putarannya bus Transjakarta nih, sebelah sini nih foodies ya. Ada deket masjid juga ya. Pokoknya foodies bisa langsung lihat aja. Nih, sop ikan Bang Nyoman. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Makan lagi yuk, let's go. Wadidaw, donatnya kok disetrika gitu sih? Ini donat sekte apalagi sih foodies? Duh bener-bener ya di luar nurul.
Ini donat dibakar, tapi kriuknya juara, Foodies, lihat. Oh. Kebayangkan Foodies sedap aroma karamel saat donatnya lagi disetrika? Yes, ini tuh digadang-gadang sebagai donat brulee bakar pertama di Indonesia. Aslinya sih populer banget di kota London, Foodies. Gak cuma teknik bakar yang unik, tapi basic donatnya ini juga istimewa punya. Alih-alih pakai tepung terigu, adonannya justru pakai campuran tepung ubi plus daging ubi ungu. Ritual wajibnya diketok-ketok dulu nih sampai pecah, Foodies. Wah, Foodies, lihat. Sekilas kalau diketok-ketok nggak kelihatan kayak donat ya. Ini seru nih, lembut di dalam, tapi nih di atasnya kan ada dibakar brulee-nya jadi kriuk-kriuk gitu, Foodies. Tuh Foodies, kriuknya asli ya, no tipu-tipu. Nah, untuk mendapatkan sensasi karamel yang kriuk ini, donat brulee-nya harus langsung disantap nggak lebih dari 1 jam. Lebih dari itu, lapisan gulanya bakalan melunak dan juga lengket tuh Foodies. Lihat, dalamnya tuh ada topping cream custard. Jadi awalnya tuh manis, karena di atasnya udah manis. Tapi ngeblend sama yang di dalam nih, si krim ini, ternyata di dalamnya tuh krimnya nggak terlalu manis. Jadi rasanya mantep, Foodies. Coba lagi, Foodies. Eits, nggak cuma donat brulee aja yang unik. Cobain juga nih donat best sellernya. Kita bakal cobain nih, namanya domachi, donat sama mochi. Aduh, gimana ya, penasaran, bentuknya simple banget tuh, lihat, polos. Tapi kayaknya kita harus buka nih, Foodies. Basic donatnya sih sama aja kayak varian brulee, tapi sesuai namanya, domachi ini pakai isian mochi yang kenyal tuh Foodies. Duh, makin gemes ya. Tuh, ada yang muncrat, Foodies, lihat. Let's go, kita cobain, Foodies. Ini agak berbeda nih. Teksturnya agak chewy, tetap lembut. Di dalamnya ada matcha. Ini nggak dominan manis, tapi mantep, Foodies. Fix, tempat ini emang surganya buat pecinta donat. Pilihan donatnya super lengkap dari yang ori sampai yang super unik. So, makan receh, menu receh tapi rasanya nggak recehan, Foodies. Pas digigit, aduh, itu cabenya tuh langsung musuh gitu, Foodies. Tampilannya mirip pecel lele, tapi yang ini versi level up, Foodies. Menunya juga nggak biasa nih, mulai dari kulit salted egg, seafood asam manis, dan ada ayam pop yang bumbunya super medok. Ini salah satu menu yang unik, ya kan, otentiknya di sini. Ini adalah kulit salted egg alias kulit yang udah dicampur atau dimix dengan telur asin. Dan juga tuh lihat, ada cabai segarnya juga di atas. Waduh, langsung kita sikat sama nasi, ya kan. Jadi rasanya tuh asin gurih berempah gitu, Foodies ya. Tapi memang karena dimix atau dicampur dengan si telur asin, makanya rasanya tuh cenderung ke asin gurih berempah. Enak banget. Tuh lihat kulitnya masih keluar-keluar kayak gini. Mantep ya. Ini udah digoreng seperti kulitnya, jadi mantap banget. Tekstur kulit ayam yang digoreng hingga super garing berpadu dengan baluran saus telur asin yang creamy dan juga kaya akan rasa. Gurih, asin, dan sedikit manis yang menyatu banget sempurna di lidah kita. Lazis.
yang enak lagi karena cabenya itu irisan cabai tegap ya. Jadi meskipun cabenya nggak terlalu banyak, tapi pas masuk ke mulut, pas digigit, aduh itu cabenya tuh langsung nusuk gitu Budis. Request kalau misal nggak terlalu pengen banyak cabenya juga bisa, atau malah pengen kalian tuh yang cabenya banyak, bisa banget. Aroma telur asinnya itu loh foodies, menambah selera makan yes. Gak heran kalau kulit ayam salted egg ini jadi salah satu menu favorit di sini. Harganya juga murah alias receh 20 ribuan. Kita udah kenyang loh foodies, mantep kan? Ini aku penasaran banget nih, karena namanya ayam pop ya kan. Ayam pop itu kan identik sama ayam yang ada di rumah makan Padang biasanya. Nih, warnanya merah merona foodies. Apakah dia akan pedes? Kita cobain ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, dia itu pedas berempah, jadi punya saus sendiri yang otentik. Jadi bukan hanya cabai aja ingredientsnya, tapi udah ada rempah-rempah spesial. Makanya rasanya itu otentik, ya kan? Apalagi dicampur dengan si jengkol ini, makin sempurna di lidah. Rasanya 100% berbeda dengan ayam pop di rumah makan Padang yang biasanya dicampur kuah santan yang super kental. Di sini pakainya bumbu cabai plus rempah-rempah tuh foodies, mirip-mirip ayam balado ya, tapi pedesnya masih pas kali di lidah. Pokoknya mah endol. Sekarang ya kan seafoodnya yang kita sikat. Ini yang varian asam manis ya kan, ada juga yang saus Padang, tapi aku pengen icip-icip yang varian asam manis. Tuh, wih, langsung kita angkat foodies ya. Aku pilih ini, si cumi. Waduh, ini cuminya tuh beneran gede-gede banget. Oh, ini sensasinya beda ya. Manisnya memang cukup berasa, tapi sedikit asam-asamnya juga ada. Gitu. Meskipun terlihat sedikit kecoklatan pedas gitu, menurut aku ini nggak pedas sama sekali ya. Cuminya juga gak kalah menggoda loh. Ini perpaduan rasa asam manisnya terasa pas foodies. Tekstur cuminya kenyal tapi tetap lembut, jadi gampang buat dikunyah. Semua menunya like dapat jempol kuadrat nih ya foodies. Cus langsung mampir deh ke Pecel dan Seafood Braga. Jadwal bukanya setiap hari mulai dari jam 10 pagi hingga jam 11 malam. Ditunggu ya foodies. Makan receh menu receh, tapi rasa nggak recehan.